Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di surga, berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 3 Oktober 2023, tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Bicaramu adalah ibadahmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats renungan ini menyatakan bahwa ibadah kita akan menjadi sia-sia jika kita tidak bisa mengekang lidah atau ucapan kita. Sebab ibadah tidak hanya terlihat di dalam acara ritual saja, tetapi juga terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Lidah adalah bagian anggota tubuh yang kecil, tetapi dapat membuat segala perkara menjadi besar. Yakobus pasal 3 ayat 5. Dengan perkataan kita dipercaya dan tidak dipercaya, dipuji dan dicemooh. Kata-kata menentukan masa depan. Amsal 18 ayat 21. Dan karena kata-kata jugalah kita terlepas dari masalah atau malah terjerat masalah. Amsal pasal 21 ayat 23. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengapa pengontrolan lidah merupakan salah satu tanda dari kesalehan kita? Dalam Yakobus pasal 3 ayat 2 mengatakan bahwa barang siapa mampu mengontrol lidahnya, berarti adalah orang yang sempurna dan mampu mengontrol seluruh hidupnya. Artinya, kalau kita berhasil menguasai sesuatu yang sangat sulit ditaklukkan, yaitu lidah, maka kita juga akan mampu menguasai hal-hal lainnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, oleh karena itu sebagai makhluk sosial di mana kita berkomunikasi dengan orang lain, mari mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang terucap dari lidah dan mulut kita. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita mengungkapkan sifat yang sesungguhnya, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Matius pasal 12 ayat 34a. Dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan, percayalah bahwa Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kita dan berkat-berkat Tuhan akan kita nikmati. Pakailah lidah kita untuk mengucapkan kata berkat, mengucapkan kata penghiburan, mengucapkan kata-kata penguatan, mengajarkan yang benar, dan perkataan lainnya yang menyejukkan bagi orang yang mendengarkan. Dan hidup seperti inilah yang disebut hidup takut akan Tuhan. Kolose pasal 4 ayat 6 mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bicaramu adalah ibadahmu. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 772 ayat 3. Tuhakudo pature dalaki. Tuhakudo pature dalaki. Tuhakudo patiurlah kaki. Upasa diriki, tu tangani Tuhaki, Tuhaku do patiurlah kaki. Marilah kita berdoa.
Terpujilah namamu ya Allah Bapa di dalam surga, karena kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan yang tinggal di dunia ini, kiranya bicara kami hanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bicara kami adalah ibadah kami, di mana bicara dan perkataan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memakai kehidupan kami menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat bagi orang-orang lain. Yang sakit, kami berdoa Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.